atau hidup baru. Karena misi kita yang ketiga, supaya semua orang itu dipenuhi Roh Kudus, bukan bercerita tentang manifestasi-manifestasi Roh Kudus, tetapi sesungguhnya adalah hidup dipimpin Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan gini, kalau engkau hidup oleh hidupmu. Waktu kita bertobat di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22 mengatakan gini, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kami. Nah, oleh sebab itu, kunci utamanya adalah kita harus dilahirkan kembali dulu supaya kita memiliki Roh Kudus. Ya. Nah, oleh sebab itu, yang selanjutnya, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ini, dia dimulai dari diurapi. Bukankah Tuhan bersama dengan kita selama-lamanya? Nah, pada zaman perjanjian baru di dalam perjanjian lama di dalam 1 Samuel 16-13 ini, Samuel itu diurapi sehingga dia memiliki keberanian, memiliki nilai tambah siapa dia sebetulnya. Sehingga di dalam 1 Samuel 17 ayat 26 dikatakan bahwa siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai dia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Bukankah pada saat itu dua barisan, satu adalah pasukan Israel yang siap berperang melawan pasukan Filistin. Tetapi waktu si Goliatnya keluar, teriak-teriak, kalau kita baca firman Tuhan ini, maka pasukan Israel ketakutan. Bagaimana ini ceritanya? Perang berani, tapi dengan satu orang dia ketakutan gitu. Nah, tapi Tuhan sudah mempersiapkan yang namanya Tuan Daud ini. Oleh sebab itu, di dalam kita berbicara tentang dipenuhi Roh Kudus atau diurapi Roh Kudus, sesungguhnya kita berbicara tentang hidup dipimpin Roh. Nah, saudara, ingat, full gospel ini adalah wadah yang interdenominasi. Oleh sebab itu, kita harus bijaksana di dalam menyikapi berbagai pandangan atau perbedaan. Kita tidak harus setuju dengan pendapat orang, tetapi kita sepakat untuk sama-sama kita melayani di dalam perbedaan. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita ada perbedaan, nggak usah jadi diperuncing, ya, biarlah itu menjadi memperkaya kita. Ya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45, jadi di sana dikatakan, Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kita tahu cerita ini. Kita tahu persis cerita ini. Saya yakin saudara juga semua tahu, ya, bahwa bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Betul. Bukankah hari-hari ini punya perkasa merasa berada atau hidup dekat dengan Tuhan, diurapi Tuhan, banyak pelayanan, ikut ibadah sana-sini, ikut melayani ke sana kemari, tetapi begitu mendengar virus yang katanya merajalela, maka berbagai macam respon yang terjadi. Ya. Ada yang bilang berhikmat dong, gitu, sehingga dia ketakutan. Ya. Ada yang bilang
kita nggak perlu takut, bukankah kita punya roh Allah di dalam kita? Gitu. Ada yang berhikmat seperti Daud, ada waktunya keluar, ada waktunya diam. Tadi waktu kita ngobrol dengan Bro Denny dan kawan-kawan sebelum acara dimulai, bagaimana kawan-kawan yang katakan aja sok tahu, gitu, mau ibadah, makan bersama dengan kawan-kawan, akhirnya dia terserang COVID. Dalam keadaan seperti inilah, di mana penyakit berteriak-teriak di depan kita seperti Goliat berteriak-teriak di depan pasukan Allah katanya. Yang jadi pertanyaan, apa respon kita? Saya bersyukur ternyata sekali lagi iblis dikalahkan, iblis kecelek. Dia pikir dengan adanya virus ini kita semua tengkurap. Tetapi ternyata dengan adanya virus ini justru kita jadi bisa bertemu dari ujung sampai ke ujung. Berapa waktu yang lalu saya diminta sharing di satu chapter, waktu saya tanya, atau saya diperkenalkan, ini Bapak ini dari Halmahera, Bapak ini dari Medan, Bapak ini dari, loh ini dari ujung ke ujung kita kumpul. Kayak konvensi aja kita gitu. Nah, itulah sebabnya wadah yang luar biasa ini, yang sering kali dikatakan bahwa kita ini suka seperti sok tahu katanya gitu. Dipenuhi Roh Kudus gitu kan. Sok melayani gitu. Nah, oke. Mari sekarang kita mau bongkar dulu wadah kita ini sesungguhnya apa sih gitu. Saudara, isi daripada Full Gospel itu diterima oleh Bapak Demos Sakarian melalui Roh Kudus. Jadi, satu, hanya Roh Kuduslah yang tahu betul bagaimana cara menggenapi visi ini. Yang kedua, dikatakan bahwa Roh Kudus akan pimpin chapter. Yang ketiga, Roh Kudus akan pilih orang-orangnya. Semua ini tercatat di dalam The Vision Intensified. Jadi Pak Demos mengingatkan bahwa kalau mau berhasil satu chapter, tanya sama Roh Kudus, karena hanya Dia yang tahu bagaimana menggenapinya visi ini. Bagaimana menggenapinya atau menjalankannya sehingga kita bisa berhasil. Dan pimpinan chapter itu harus diberikan kepada Roh Kudus dan orang-orangnya juga Roh Kudus yang pilih. Itulah alasannya kenapa untuk menjadi anggota Full Gospel syarat utamanya harus sudah dilahirkan kembali supaya kita memiliki Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat visi ini, sungguhnya pelayanan FGBMFI itu Christ Center banget gitu. Jadi semua kita sungguh-sungguh sangat tergantung kepada mereka, kepada Roh Kudus saja, kepada pimpinannya. Nah, waktu saya pertama kali bergabung di FGBMFI, belum ada tertulis dengan rapi seperti sekarang. Ya, semua manual-manual kita sudah semakin banyak, teman-teman makin rajin. Saya seringkali melihat di Facebook tulisan-tulisan dari Bro Denny dan kawan-kawan yang lain. Mereka sangat luar biasa, teman-teman luar biasa. Tapi pada waktu awal-awalnya, semua kita percayakan saja kepada pemimpin kita. Nah, waktu tahun 2000-an saya diperintahkan untuk membantu Pak Andreas Susetya di dalam teaching and training. Saya tanya mana bukunya, nggak ada. Lalu kita pedomannya apa? Nah, di sana ada buku orang-orang terbahagia di dunia, ada chapter manual, ada juga anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Nah, you all ada tuh semua. Ini ada buku-buku kecil, macam-macam ya, do and done gitu kan. Jadi macam-macam, banyak buku ya. Jadi ada mungkin ada yang pernah lihat Super Arts, ya. Malah ada duanya, Super Arts 2. Yang jadi pertanyaan, arts yang lainnya kemana gitu kan? Tapi kita malam ini nggak bahas itu. Ya. Tapi itulah yang Tuhan pakai, yang Tuhan pimpin di dalam kehidupan saya.
Walaupun kita ini melihat bahwa belum ada bukunya, belum ada panduannya di dalam bahasa Indonesia ya, di lokal ya. Nah, kita punya dalam bahasa-bahasa Inggris gitu ya. Itu pun juga terbatas pada senior-senior kita yang pegang. Nah, tapi satu hal yang kita tahu bahwa pelayanan Roh Kudus itu atau pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu sungguh luar biasa yang saya lihat yang dilakukan oleh para senior saya. Ya. Karena kita ini petobat baru, waktu saya bergabung di Tomang Chapter, notabene semua petobat baru. Ya. Sehingga kami memanggil pendeta sebagai guru untuk kita belajar menjadi murid. Gitu ya. Nah, dengan berjalannya waktu, maka mulailah ada perubahan sistem pemuritan. Bahkan dengan bertumbuhnya pengetahuan tentang Alkitab dari berbagai sumber, kita belajar dari berbagai, katakan aja berbagai denominasi, sehingga punya banyak berbagai macam tafsiran, maka mulailah dikatakan, udahlah nggak usah ngomong-ngomong Roh Kudus. Satu bilang begini, satu bilang begitu, akhirnya kita pada ribut. Ya, kalau begitu kita nggak usah bicara Roh Kudus, kita pelayanan saja. Jadi betapa naifnya kita, bukannya kita cari penyelesaian, tapi kita akhirnya mengalah. Ya. Nah, hari-hari ini menjadi nyata, apakah pemuritan yang dilakukan sudah sesuai dengan perintah Alkitab, yaitu untuk menjadikan semua anggota kita, untuk menjadikan semua kawan-kawan kita, untuk menjadikan murid-murid itu menjadi murid Kristus. Apakah dia menjadi murid kita? Atau menjadi murid organisasi? Hati-hati. Karena firman Tuhan mengatakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Kunya itu bukannya Bapak Pendeta, bukannya TNT Director, bukannya orang yang kasih TNT, bukan. Kunya itu adalah Kristus sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan kita menjadi murid Kristus? Ya, menjadi murid Kristus artinya kita memuridkan mereka itu bukannya saya berdiri di depan, saya ngomong cerita Alkitab begini dan begitu, bukan. Ya, yang namanya pemurid itu kita ini menjadi contoh, menjadi teladan, seperti seorang instruktur. Nah, kalau seorang instruktur berenang, ya kita mengajarkan orang berenang, ayo ini menghadap ke kiri, terus kakinya ceplak-ceplak begini gitu kan. Ya, bukannya nggak bakal bisa gitu kan. Tapi aneh, jangan-jangan gurunya juga nggak bisa gitu. Nah, kita nyebur, kita beri contoh dia. Begini loh caranya. Nah, oleh sebab itu tadi Bro Markus bersaksi, Bro Denny, setiap orang percaya Tuhan memakai kehidupan kawan-kawan ini untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Dan itu nyata di dalam firman Tuhan. Walaupun ada beberapa denominasi, ada beberapa pendeta yang agak nyinyir, tanda kutip, biarkan saja. Gitu ya. Oleh sebab itu, kalau kita melihat ini, mengapa kita harus orang-orang yang hidup baru atau orang-orang yang memiliki roh? Roma 14 ayat 17 mengatakan gini, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi melalui chapter, sudah seharusnya lah kebenaran yang diberitakan, sehingga kebenaran itu akan memerdekakan orang, karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan juga akibat dari kebenaran itu ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, itulah sebabnya bahwa di dalam setiap chapter, udah nggak usah cerita yang aneh-aneh lah, ya. Ceritakan aja kebenaran, ceritakan aja firman Tuhan. Ya. Nggak usah kita beraneh-aneh, nanti kita malah jadi bingung sendiri.
malah nggak bisa melepaskan orang itu dong. Ya, nggak usah berteori macam-macam lah. Beritakan aja kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan orang. Nah, kalau dari chapter itu yang keluar atau yang diberitakan adalah kebenaran, maka Roma 14 ayat 17 mengatakan bahwa chapter itu adalah representasi kerajaan Allah yang tentunya dipimpin oleh Roh Allah sendiri, dan warganya adalah anak-anak Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dipimpin Roh Allah. Roma 8 ayat 14 mengatakan gini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Itulah maka anggota chapter mesti orang-orang yang sudah memiliki Roh Allah, terlebih lagi di dalam misi kita yang ketiga, supaya mereka dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu bukan berarti ditambahkan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus itu berarti hidup dipimpin Roh. Kalau kita memiliki Roh Kudus, maka bahasa yang keluar seharusnya sekarakter dengan apa yang ada di dalam kita, yaitu karakter Roh Kudus. Maka kita akan memiliki itu sebabnya misi kita yang ketiga ini berbahaya buat kuasa-kuasa. Nah, mulailah kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, itulah yang diinginkan oleh misi kita yang ketiga. Kalau kita memberi diri hidup dipimpin Roh, pasti kita akan mulai rajin membaca firman, mulai memiliki pikiran Kristus, mulai keluar untuk memberitakan. Yang jadi persoalan, apa yang diberitakan kalau dia tidak pernah dimuridkan. Kembali lagi, mari kita saling menolong, saling belajar. Kalau hari-hari ini, full gospel itu berbeda dengan tahun 80-an. Tahun 80-an itu di mana kekristenan itu kalau saya melihat baru bangkit. Ya, oleh sebab itu, seringkali saya ingatkan kepada teman-teman senior bahwa jangan kita terpaku kepada tata cara dan acara yang lama, tetapi mari tanyakan kepada Roh Kudus. Bukankah tadi dikatakan bahwa Roh Kudus akan pimpin chapter? Kita tanya sama dia, apa yang mesti saya lakukan? Nah, oleh sebab itu, mulailah kita pergi untuk memanggil para pengusaha masuk di dalam rencana Kudus Bapa melalui wadah ini. Buka chapter kemana-mana, tetapi begitu banyak daerah yang pernah saya kunjungi, saya jarang sekali ikut rekreasi, karena saya tidak mau kehilangan waktu di dalam saya setiap kali airlift and land lift. Nah, saudaraku, kalau kita pergi airlift and land lift hari-hari ini, ya bukan Anda saja, saya juga sama gitu, teman-teman juga sama. Kalau kita mau pergi ke satu tempat yang nomor satu ditanya, kita nanti di sana makan apa? Apa yang bisa kita temukan di sana? Nah, sebab itu kembali mari kita sadari, saudara, satu kerajaan daripada satu, bahkan para regional Anda dipercayakan lebih banyak lagi chapter. Bro, bukan supaya orang bilang, oh si A, si B ini punya pengetahuan yang luar biasa. Nggak ada gunanya. Kalau kita punya pengetahuan 10, yang punya pengetahuan 100 itu banyak. Atau kalau kita pun melakukan, upaya itu sudah diberikan.
Justru karena kita sudah menerima upah, maka manifestasinya adalah kita mulai mempertanggungjawabkan upah yang kita terima itu. Yaitu dengan membiasakan hal-hal yang positif yang berujung pada peningkatan kinerja kita. Yang pastinya dia akan berdampak kepada kinerja kita sehari-hari. Mulai membiasakan diri untuk ikut ambil tanggung jawab sekalipun kita tidak disuruh. Karena di dalam Roma 9 ayat 15 dan 16 dikatakan gini, sebab dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung, sekali lagi, jadi hal itu tidak tergantung 9 ayat 15 dan 16. Jadi janganlah kita mengatakan gini, lakukan ini, melayani Tuhan kalau memberkati, kita melakukan ini dan itu. Tetapi justru kita harus melakukan ini dan itu karena kita sudah lebih dulu terima upahnya. Malu dong, udah terima upah nggak kerja. Gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mengerjakan sesuatu tadi sesuai dengan temanya, hendaklah kita mengerjakan lebih. Karena apa? Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi perhatikan, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tetapi yang dikerjakannya untuk manusia, tapi dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Nah, oleh sebab itu, yang jadi pertanyaan, saudaraku, Anda yang chapter presiden, Anda yang fitrep, Anda yang ardi, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kondisi chapter Anda hari-hari ini? Oh, sekarang sedang virtual, jadi kita nggak bisa mengevaluasi. Monggo, ya. Bagaimana sebelum kejadian ini? Apakah sudah sesuai dengan kita punya misi untuk membawa kawan-kawan kita ini melakukan misi Tuhan guna menggenapi visinya Tuhan di dalam full gospel ini dengan apa? Membawa orang-orang, memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada setiap orang, karena kita nggak tahu siapa yang Tuhan pilih. Beritakan berita sukacita itu kepada setiap orang. Ingatkan kepada kawan-kawan kita yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah memiliki Roh Kristus, tetapi yang hari-hari ini jauh dari Tuhan, mungkin mereka sedang keurukan berkat sehingga lupa sama pemberi berkat, atau justru sebaliknya, mereka sedang dalam kesulitan sehingga tidak tahu lagi harus berseru kepada siapa. Itulah misi kita yang pertama dan kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Membawa setiap kita kepada Tuhan sendiri. Dan bukan itu saja. Full gospel menangkap, memperlengkapi di dalam misi kita yang ketiga dan keempat. Bagaimana kita mau memperlengkapi mereka kalau mereka tidak mau hidup dipimpin roh? Maka yang kita perlengkapin itu cuma jadi pengetahuan. Padahal yang Tuhan mau, lebih baik kita punya pengetahuannya, ya kalau dihitung 1 sampai 100, 5 cukup lah. Tapi dikerjain terus. Memberi diri hidup dipimpin roh. Supaya Tuhan bisa pakai kehidupan kita untuk kemuliaan Dia sendiri. Nah, sekarang kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Yang jadi pertanyaan sekarang, apa komitmen Anda? Diberikan kuasa oleh Tuhan di dalam kita semua,
apakah sudah maksimal kita kerjakan? Kalau belum, mari, apa komitmen? Monggo, tanya Tuhan, dalam keadaan seperti ini, apa yang mesti saya lakukan? Oleh sebab itu, seperti judul kita yang pertama, lakukanlah lebih dari yang diminta. Kalau Anda diminta untuk menjadi presiden, bukan cuma mengurusin acara, tapi terlebih lagi menjadikan anggota kita murid Kristus. Membawa mereka ke dalam kesetiaan seperti nilai-nilai kita. Kesetiaan bukan kepada setiap tugas yang dipercayakan kepada dia. Lakukan dengan baik. Kalau dia katakan tidak bisa, lah itulah tugas kita untuk kita membantu dia bisa mampu melakukan tugas yang dipercayakan kepada dia. Terima kasih. Tuhan memberkati. Wow, keren Pak. Puji Tuhan. Materinya boleh dibagi nggak Pak? Boleh, silakan. Ya, nanti saya di Pak Denny ya Pak. Ya, nanti saya share ke Pak Denny ya. Lumayan Pak, apa? Ya. Ini untuk chapter ini oke Pak. Jadi chapter betul. bisa on fire. Ya. Iya. Emang sih tugas di Full Gospel itu ya memang kita nggak digaji, tapi sebaiknya kita melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan tulus dan ikhlas. Hati kita yang kita berikan untuk Tuhan. Betul. Dan memang ya itulah Pak. Saya baru 4 tahun sih Pak di Full Gospel, tapi impact-nya buat saya sangat luar biasa sih Full Gospel ini, karena ini saya lihat memang visi misinya Tuhan itu jelas banget di Full Gospel. Kita jadi penjala-penjala manusia. Dan yang mesti diingatkan supaya teman-teman tetap on fire bahwa chapter itu adalah representasi kerajaan surga. Satu presiden Anda dipercayakan satu kerajaan. Fitrep Anda dipercayakan lebih dari satu. Ardi Anda dipercayakan lebih banyak lagi. Bro, pemiliknya akan minta tanggung jawab sama kita. Betul. Pengalaman karena saya dia sudah investasikan berbagai. Ya. Saya sedikit sharing boleh. Ada nih sedikit ya. Ya Pak. Waktu kami mau buka chapter di Kalibata, ada 2 orang terdahulu kami. Satu dari chapter Tomang, terus satu salah seorang pendeta. Mereka sudah melakukan 1 kali member meeting. Tapi cuma sekali itu udah nggak ada. Nah, kamilah yang ketiga Pak, buka di Kalibata City. Dan puji itu di The Coast dan di tengah jalan Pak. Jadi orang lalu lalang kami bicara di pinggir jalan Pak. Dia kan towernya banyak tuh ya kalau di 18 tower Pak. 18 tower. Tuh makanya saya pasti ke sana tuh sampai bingung saya. Kami di mallnya di bawah Pak, dan di The Coast itu kebetulan di pinggir jalan Pak kita. Jadi kita firman Tuhan itu orang lalu lalang Pak, dan kebetulan mallnya di bawah dulu ada kawan saya buka kafe di situ, makanya saya tahu. Oh, siapa Pak? Tapi sebentar aja, setahun aja udahan, karena waktu